Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malaa quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamdi a'da'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifatihi yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi biharihi jabarutihi yusabbihun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan munajat beliau. Jadi ini munajat yang panjang, akhirnya kita kemarin belum selesai. Madza wajada man faqadaka. Oh Tuhan, apa yang bisa ditemui orang yang kehilangan Engkau? Jadi dia menemukan dunia seisinya, akhirat di sini, tapi kehilangan Engkau. Orang itu sebenarnya dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jangan sampai seluruh cita-cita hidup kita ternyata kita nggak ketemu Tuhan. Sehari-hari kita tidak menemukan Tuhan. Itu berarti kita nggak dapat apa-apa. Walaupun kita menguasai jagat ini misalnya, nggak dapat apa-apa. Jadi inilah suasana yang disebut wajah daka ini. Ini sesungguhnya Madza wajada man faqadaka, bertemu. Kenapa ini kok oleh Ibnu Athaillah, orang yang kehilangan Engkau disebut bertemu, menemukan? Pasti tidak akan pernah. Maka di Al-Quran ayat tentang wujud ya, ada lawajatullah. Jadi mereka menemukan Allah. Ghafurur Rahimah. Allah memang karena Allah itu wujud dan maha wujud, maka manusia tidak bisa menghindar sebenarnya dari hadirnya Allah kapan dan di mana saja. Bahkan di depan disebutkan al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu tidak pernah bisa ditutupi oleh apapun. Ya. Allah itu nggak bisa ditutupi oleh apapun karena dia maha ada, maha wujud. Wujudnya sebelum kita ada. Jadi tidak ada alasan manusia kok tidak menemukan Tuhan kapan dan di mana saja. Ya, apalagi kamu mau kemana? Saya mau mencari Tuhanku. Memang Gusti Allah itu pernah hilang apa gimana kok dicari itu? Ya, saya kepingin mencari Tuhan. Tuhan gak pernah hilang, dicari. Justru kita ini yang lebih banyak lari dan menghilang dari Tuhan. Manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ada satu kisahnya Imam Abu Bakar Asy'ari. Suatu ketika
Dia ditanya, ail khusran a'dham, apa kerugian terbesar? Beliau menjawab, wala man fatatul jannah wa dakhalan nar. Orang yang kehilangan surga dan masuk neraka. Ketika menjawab begitu, beberapa waktu kemudian beliau wafat. Ketika wafat, ru'ya fil manam, ada muridnya yang bermimpi ketemu beliau. Ya. Lalu muridnya bertanya, ma fa'alallahu bik? Guru, Allah memperlakukan apa padamu di kuburan ini? Qala lam yutalibni bil barohin ala da'awa illa ala syai'in wahidin qultu dhata yawmin ma hasara ta'azzama min khusranil jannah wa dukhulin nar. Tuhan tidak menuntut apa-apa sebenarnya di bulan ini. Ya, dengan berbagai klaim-klaimku selama di dunia, aku suka mengaku ini, merasa ini, itu pun tidak dituntut oleh Allah. Ya mungkin Allah mengampuni aku. Ya, kecuali satu, gara-gara satu ini, gara-gara ada satu kalimat. Suatu saat aku pernah ditanya, kerugian apa terbesar? Aku jawab, kerugian manusia ketika kehilangan surga lalu masuk neraka. Gara-gara kata-kataku seperti inilah aku dituntut oleh Allah. Padahal bagi kita orang awam, wah kan biasa-biasa itu kalimat benar juga sih, gitu kan ya. Tapi bagi seorang arif seperti Asyibli, Abu Bakar Asyibli itu muridnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nanti Abu Bakar Asyibli itu mengajarkan thariqah tasawuf sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sambung sanadnya. Jadi thariqah Qadiriyah itu nanti nyambungnya ke Asyibli, Syekh Junaid al-Baghdadi, Ma'ruf al-Karhi dan seterusnya. Nah ini Asyibli. Kemudian faqalat wa ayu hasratin a'dhamu min khusrani liqa'i ay syuhudi wa ma'rifati. Ini Allah nagih aku kemudian. Ya Allah, ya, gara-gara aku mengatakan paling merugi kalau gak masuk surga dan masuk neraka itu paling merugi, oleh Allah dibantah. Mana yang lebih merugi dibanding orang yang tidak bisa bertemu aku dan tidak bisa mengenal aku, makrifat padaku. Nah, ini kalimatnya Abu Bakar Asyibli. Jadi ini menggambarkan betapa kita ini memang ya harus ketemu Allah, menemukan Allah betul. Walaupun Allah tidak pernah hilang, tapi memang harus ada di dalam jiwa kita. Jadi wa innamal mahjub, kata beliau di depan, yang menutupi antara kita dengan Allah itu wujudul wahmi, adanya ilusi, khayalan, imajinasi, seakan-akan ada tutup antara kita dengan Allah. Padahal itu ilusi saja itu. Karena memang Allah nggak bisa ditutupi oleh apapun. Kita kan bikin ilusi. Kayaknya menutupi aku dengan Allah ini dunia, jagat semesta, langit sampai arah sana. Baru Allah di sebelah sana. Itu ilusi yang kita bikin sendiri. Seperti ilusi kita, misalnya, wah
Kayaknya surga itu di sebelah sana tuh. Nanti ada jembatan bentuknya seperti ini, di bawahnya api neraka. Wah, dari nanti pintunya surga begini. Itu kan ilusi dan imajinasi kita saja. Besok sehebat apapun imajinasi kita tentang surga, surga tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dak titik. Makanya ojo ngelamun surga. Ya, gak bisa dilamun surga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ladzi faqada man wajadaka. Apa? Kehilangan apa? Orang yang telah menemukan engkau. Ya, orang yang menemukan Allah. Itu yang disebut menemukan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya. Jadi manusia modern sekarang ini gemerutu, berduyun-duyun di tengah kegelapannya menuju satu imajinasinya sendiri yang ternyata sebenarnya imajinasi itu adalah tumpukan kehampaan. Orang berburu jabatan, berburu nama besar, itu kan tumpukan sampah semua. Orang bahagia kalau sudah begini, itu tumpukan ilusi. Tumpukan ilusi. Kalau manusia bisa mewujudkan bentuk-bentuk kebahagiaannya dengan caranya sendiri, maka manusia pasti bisa membuat program bahagia. Ya, toh buktinya manusia seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, nggak ada yang mampu memplanning, memprogram bahagia. Besok pagi jam sekian rencana bahagiaku adalah begini. Betul, besok jam sekian, loh, kok nggak seperti apa yang saya rencanakan semalam ya bahagia. Bahagia kok direncanakan. Bahagia hanyalah kita siapkan wadahnya. Kita di dunia kan nyiapin wadah bahagia yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi laqad khaba man radiya dunaka badala Tuhan. Sungguh rugi dan hancurlah hidupnya orang yang ridho menggantikan posisi Tuhan. Tidak ada kerugian dan kehancuran hidup ini kecuali adalah menggantikan Tuhan selain Allah. Posisi Allah tempat bergantung, tempat harapan, tempat bersandar, tempat tujuan. Ternyata kita ganti. Tak ganti dunia, tak ganti hawa nafsu, bahkan tak ganti kalau perlu saya tak undang setan-setan, gitu. Untuk menggantikan Gusti Allah, gitu. Itu tidak ada kerugian lebih besar di dunia dibanding yang itu. Maka yang begitu-begitu harus haluskan buat. Ya. Walaqad khasira man bagha angka mutahawwila, dan sungguh rugi orang yang jauh dari pindah dari. Ya Allah, bagaimana kita ini sebenarnya sedang mengingkari diri sendiri. Kita menggantikan, membuat Tuhan lain selain Allah dalam hati kita. Kemudian kita pindah dari menghadap Allah. Padahal kita ini nggak bisa menghindar dari Allah, pantas nggak bisa. Mau delik kayak apa nggak bisa kita menghindar dari Tuhan. Maka jangan sampai kita berpikir begini, aku tak makan dulu, misalnya gitu ya, aku tak makan dulu, aku tak istirahat bersama dari Allah dulu, aku lagi menikmati makanan. Ntar habis makan, habis itu minum, habis itu merokok, habis itu baru nanti ketemu Tuhan lagi.
Ini kan mindset psikologis yang tertanam sebenarnya. Harus jujur begitu kan kenyataannya. Aku tak kerja dulu, ntar siang-siang aku akan ketemu Tuhan. Pas waktu atau tengah malam nanti aku baru ketemu Allah. Memang Allah pernah tidak kita temui. Allah itu menemukan kita kapan, di mana saja, mengawasi kita, semuanya sudah. Nah, cara pandang hidup seperti itu harus dibuang, ya, membagi-bagi. Nah, bahkan dalam fakta-fakta keagamaan di masyarakat kita, misalnya orang tuh jeblok selamat, dia bilang ini kalau tidak tangan Tuhan tidak bakal selamat. Lawan tabrakannya nggak selamat, gitu. Apa itu tidak ada campur tangan Tuhan tidak selamat tadi? Ya tetap campur tangan Tuhan. Jangan dibilang campur tangan Tuhan yang selamat aja, yang ini enggak. Enggak boleh. Jadi di dalam diri kita ini, kalau kita memandang dengan pandangan yang tunggal, maka semuanya sempurna. Pandangan yang tunggal itu gimana? Seperti kita memandang wujud fisik badan kita ini, contohnya utuh, mulai rambut sampai kaki utuh, set. Namanya badan. Tak satu pun manusia atau kita sendiri mengatakan, waduh, badanku kok membawa kotoran di mana-mana ya, membawa pipis di mana-mana di badanku, membawa najis di mana-mana badanku. Nggak ada kan orang bilang gitu. Dan ketika kotoran itu pisah dari badan kita, disebut kotoran dan najis. Ketika darah netes baru disebut najis. Ketika masih ngalir di sini tidak pernah disebut najis. Itulah lambang. Kalau manusia masih memandang keesaan Allah dengan Maha Esanya atas segalanya utuh, semuanya hak akhirnya. Nggak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang batil kau menciptakan semua ini. Ini maksudnya pengertiannya apa? Ya seperti kita memandang tubuh kita. Baru disebut hak dan batil itu kalau sudah pisah. Makanya manusia kalau sudah pisah dengan Allah, batil semua isinya. Ya, menungso pisah karo Gusti Allah, batil ketok, oh ini jadi najis, jadi kotoran, jadi semua. Tapi ketika masih utuh, ya Allah, alhamdulillah, Engkau menciptakan kotoran di sini, ya Allah. Coba kalau nggak ada kotoran, pasti rumah sakit penuh. Karena orang ini nggak bisa buang kotoran, bawa ke rumah sakit akhirnya. Alhamdulillah saya bisa buang. Dan begitu ceritanya. Sama, Allah menciptakan setan bagi para sufi, ya, menciptakan setan, menciptakan nafsu, menciptakan dunia, maka dipandang dengan pandangan yang utuh. Itu yang namanya ru'yatul jam'i. Pandangan yang utuh akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau sudah al-farqu pisah, ya pisah, ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada susah. Itu ketika pisah. Ada hukum ini, ada baik, ada buruk, wah, itu kalau pisah. Makanya para aulia, para arifun lihat apa saja baik, lihat apa saja alhamdulillah. Itu kan apa? Pandangan beliau tunggal. Yes. Ya, itu.
Karena dia menemukan Tuhan di balik apa saja. Di balik apa saja. Itu, maka kelak akan menjadi kaidah fikih. Ya, itu. Kaidah fikih bunyinya apa? At-tabi'u tabi'un lil matbu'ah. Gitu ya. Itu sebenarnya kaidah itu lahir dari pandangan sufi. Yang mengikuti adalah mengikuti yang diikuti, kan gitu. Ya, sing diikuti Gusti Allah selesai semua sudah. Walaupun kasusnya kalau di fikih ada ikan apa itu, ikan asin apa ikan apa itu, ikan tongkol ya. Kan dari laut masih ada kotorannya. Ketika kotorannya dipisah, kotorannya tetap najis. Tapi ketika masih nempel, dimasak bersama-sama, nggak najis. Nah, karena Nabi pun dia masih sama. Hati kita ini akan penuh najis kalau misah dari Allah. Wah, detok kabeh. Maka kita ini diwajibkan terus-menerus yadhkuruna Allah da'iman qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, terus. Supaya nggak bisa dengan Gusti Allah. Bahkan ketika kita itu misah kepada Allah, di mana wujud pisahnya? Ya ketika kita berdosa, maksiat, lalai, mimpi hawa nafsu. Ini kan lagi pisah dengan Allah. Begitu kita astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu langsung ibaratnya dipeluk oleh Allah. Hei hambaku, kamu tadi kemana? Seharian kok menghilang dariku. Rasa gembiranya Allah melebihi, digambarkan oleh Nabi, melebihi orang yang kehilangan seluruh hartanya sampai 3 hari baru ketemu. Ketika dia bangun tidur, hartanya ada di depannya. Allah lebih gembira, lebih bahagia dibanding orang tadi. Ketika melihat orang yang tobat, itu kamu tadi menghilang kemana? Itu baru 1 istighfar loh ya. Kalau 2 istighfar, ya kira-kira pelukan Allah itu semakin erat. 3 istighfar semakin erat. Apalagi 100 istighfar. Bayangkan. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mana tadi? Ilahi kaifa yurja siwa wa anta ma qata'tal ihsan. Oh Tuhan, bagaimana bisa diharapkan selain Engkau, sedangkan Engkau tidak pernah memutuskan kebajikan. Jadi Allah itu tidak, hari ini tak kasih kebajikan deh orang ini, kebajikan putus pada orang itu, enggak pernah. Kita sendiri yang memutuskan diri dari kebajikan itu, begitu loh. Enggak ada ceritanya Allah itu kadang-kadang gitu, enggak ada. Itu enggak. Jadi wa antama qata'al ihsan. Latan to'amu abadan anil insan. Terus Allah itu gak pernah selamanya memutuskan, juga pernah selama-lamanya. Wa kaifa yatlubu min ghairika wa anta ma badalta 'adatal imtinan. Bagaimana bisa ya? Ini otokritik beliau. Bagaimana aku bisa mencari selain Engkau Tuhan? Kok ya kemarin aku masih berharap selain Engkau? Berharap proyek ini
janji orang itu, anu itu, situasi, kondisi. Manusia sering berharap pada situasi, pada kondisi, janji orang, apa itu suasana sehat. Ketika dia sakit, harapannya seakan-akan kalau aku sehat, kalau aku utang lunas, kok nggak ada yang berharap pada Allah ya? Itu. Padahal anugerah Allah nggak pernah berhenti kepada kita. Nah ini manusia ini mengalami keanehan. Wa antama badal ta'adadal imtinan, kau tidak pernah mengganti tradisi anugerahmu. Tradisi anugerahmu. Jadi anugerahnya Allah itu mendahului permintaan hambanya. Jangan dikira anugerah Allah baru muncul setelah kita berdoa. Tidak. Justru ketika kita sadar anugerah Allah itu mau tiba, kita dibukakan hati kita untuk fakir berdoa kepada Allah. Sebenarnya begitu. Jadi sampai bar sholat dungo, tapi dungo sing tenanan doi ya, bukan dungo hewes-hewes ya. Itu sebenarnya tadi sudah didahului ijabah, dia didahului imtinan, ihsan dari Allah. Tiba-tiba kita Allahumma alhamdulillah, hamdan wa fihi, dan seterusnya. Jadi senanglah, bergembiralah kita kepada Allah karena kita ditakdirkan mewadahi anugerahnya lewat doa. Kita sedang nyiapin ini doa ini, dan ditakdirkan oleh Allah, dipilih. Kamu tak pilih untuk mewadahi anugerahku ya. Begitu kita dipilih, tiba-tiba Allahumma Rabbana ya Rabbil ilahi. Itu memang begitu kita ini. Itu namanya doa yang membahagiakan. Gitu ya. Kebanyakan orang berdoa jungkel, nangis-nangis. Kok sekali-kali doa ini yang membahagiakan. Karena itu di dalam doa ada husnudzan kepada Allah, wajib. Kalau Anda berdoa sambil husnudzan kepada Allah, bahagia. Habis berdoa itu bahagia. Kenapa habis berdoa? Wah, gini, lamu, iya nggak sih, bener nggak sih besok ini? Karena kita kehilangan husnudzon saat berdoa. Lalu kita nggak yakin pada Allah. Ini bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man adzaqo ahibba'ahu halawatam anasati faqomu baina yadayhi mutamalliqin. Ya Tuhan, zat yang memberi rasa manis itu ya indah, nikmat sekali ya. Manisnya kemesraan pada hati kekasih-kekasihnya, sehingga mereka bangkit di hadapan Allah penuh dengan penuh dengan kelembutan dan keintiman mutamalliqin. Maka ada kisah dulu ya, para aulianya Allah, kekasih Allah itu ketika bermunajat, ketika zikir, ketika memohon, itu penuh dengan keindahan yang luar biasa. Kalau kita mohon pada Allah kan penuh dengan kesengsaraan. Yang kita ajukan adalah proposal kesengsaraan, kan gitu. Para kekasih Allah enggak. Waduh, bahagia luar biasa ketika dia berdoa.
Makanya apa dalam hadis disebutkan idza ahabballahu 'abdan qala lil malaikah idza da'a akhiru hajata 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Malaikat itu ya hajatnya si hamba yang itu ntar aja dikasih gitu, ntar aja tahun depan kayak 5 tahun lagi. Kenapa Tuhan? Aku sangat bahagia mendengarkan doa-doanya karena doanya indah sekali dia, bukan bahasanya yang indah, jiwanya begitu indah. Tapi bagi orang zalim, orang munafik, abdi hajatah fa inni asma'asutah. Itu cepat dikasih aja itu. Orang munafik, zalim, orang kasih cepat aja. Aku support dengar suaranya, gitu kan. Ya, itu kan sama dengan kalau ada pengamen sudah gak enak, ya musik sebenarnya, bukan ngasih. Ya. Jangan sampai kita ini ditunaikan hajat kita, tapi sesungguhnya sedang diusir oleh Allah. Itu loh ya. Tapi kalau yang ngamen itu bagus, suaranya bagus, indah sekali, Anda diamin aja. Satu lagu berapa Mas? Ya, pasti gitu. 5.000 aja Pak, sudah 5 lagu. Anda selalu mendengarkan sampai 5 lagu. Anda tidak, seharusnya Anda ngasih 25.000, tapi saking indahnya Anda mendengar suara dan musik pengamen tadi, ini saya kasih 100.000. Allah juga begitu. Ini hamba nggak pernah meminta kayak orang munafik, kayak orang zalim yang memaksa Tuhan harus besok Tuhan, harus Tuhan. Sampai Allah rindu, kapan kamu meminta? Gitu loh. Tapi oleh Allah walaupun nggak minta dikasih lebih, berlebih oleh Allah. Itu. Jadi dia memperindah suara jiwanya dengan keikhlasan, dengan ridho, dengan tawakal, ya, dengan syukur, semua dari satu. Menjadi melodi yang begitu indah di hadapan Allah. Yaitu memang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqom baina yadi mutamalliqin. Jadi semangat bangkit penuh dengan kerinduan yang luar biasa. Maka sekedar mengingatkan ketika bapak ibu mau sholat, paling tidak mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, cepat-cepatlah. Ya Allah, Engkau sedang memandang, ya Allah. Engkau sedang memandang. Aku harus memantulkan sopan santun hatiku di hadapanmu. Sopan santun itu ya ikhlas, tujuannya menuju kepada Allah, merasakan kesertaan Allah, penuh syukur, penuh yakin dengan limpahan rahmat dan cintanya kepada kita. Itu kesopanan dan kesopanan di hadapan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wa ya man lais albasa awliya'ah mala bisa haibati. Wahai zat yang memberi pakaian para wali-walinya, para arifin dengan pakaian harisma keagungan. Jadi maksudnya pakaian harisma keagungan itu apa ya? Apakah dia tampil dengan penuh karismatik begitu? Ya. Apakah dia tampil dengan wah orang pada menghormati dia? Bukan itu. Malah bisa haibati. Malah bisa haibati yang dipakaikan oleh Allah pada para walinya adalah
Sang wali senantiasa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Itu rasanya dia nggak bisa pisah dengan itu. Sehingga dia fana, muncullah rasa hina dina, tak berdaya, lemah, sangat itu kepada Allah. Itu namanya malah bisuhaibati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seperti itu ada refleks cahaya nur pada orang itu, sehingga orang menjadi mungkin termasuk binatang-binatang, angin ini pada takut juga sama orang ini, gitu lah. Tapi orang itu nggak tahu kalau yang lain-lain tadi pada takut sama dia. Seperti tidak tahunya Nabi Ibrahim di saat pembakaran di tengah tubuh itu, sama sekali Nabi Ibrahim nggak pernah membayangkan dirinya akan selamat dari api itu, sama sekali tidak. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Tidak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan di dunia ini kecuali nikmat di atas tubuh pembakaran itu, kata beliau. Ini bahasa tasawuf yang dalam sekali. Artinya apa? Jalaniyahnya Allah, haibahnya Allah, jangan dihindari. Kun Ibrahimian, kalau kita mengikuti millata Ibrahim, jangan dengan tantangan sesuatu yang ada di depan yang harus kita hadapi, kita malah lari dari kenyataan hidup, lari dari takdir. Oh jangan. Nabi Ibrahim merasakan hidup paling indah adalah ketika ada di tubuh pembakaran itu. Syukur luar biasa. Sampai jalannya itu kan apa ya, suasana tersiksa itu adalah jalannya yang muncul sebenarnya. Di dalam jalaniyahnya Allah ada jamaliyahnya Allah. Ingat itu. Makanya seorang sufi mengatakan, kalau Anda tahu hikmah di balik cobaan, Anda akan mohon pada Allah setiap hari, tambahkanlah cobaan padaku, tambahkanlah cobaan padaku. Kalau kita tahu hikmah di balik cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaman faqamu bi'izzatihi musta'izin. Nah, ini kalimatnya. Coba jarang orang bisa begini. Faqamu bi'izzatihi musta'izin. Lalu mereka bangkit semangat bi'izzatihi, dengan izzatnya Allah. Musta'izin, merasa menjadi mulia. Biasanya orang kalau dihadapkan dengan cobaan yang luar biasa, gak ada ceritanya, aku ingin mendapatkan kehormatan di balik cobaan ini, malah orang lari dari cobaan. Para aulia merasakan kemuliaan justru di balik izzahnya Allah yang penuh dengan cobaan. Izzahnya Allah isinya cobaan-cobaan yang membuat kita tidak berdaya. Makanya kita sering diajari berdoa, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, di balik namamu yang maha agung dan mulia, maka engkaulah juga yang maha mengampuni. Betapa seringnya aku gagal ketika berhadapan dengan izzah, tidak musta'izin, tapi aku malah lari, bahkan aku malah mengingkarimu. Nah, ini para aulia yang ngomong itu seperti itu.
Makanya karomahnya para wali itu tidak pernah satupun yang terencana, terbayang. Nggak ada ceritanya wali atau wiridan sekian kali biar bisa terbang. Itu bukan karomah. Karomah itu tidak pernah terencana dan dia baghtatan seketika. Ya kayak Nabi Ibrahim, mujizatnya kok aku jadi bikin indah dan nyaman, asik, membahagiakan ya. Itu di luar, nggak pernah Nabi Ibrahim ditawari malaikat supaya berdoa pada Allah aja. No, dia lebih tahu gitu apa yang aku mau. Kemauanmu adalah tetap merasa hadir di hadapannya apapun yang terjadi. Kalau soal hancurnya Nahdlatul ini kecil, kan gitu. Apaan resek ini? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu manusia diberi cobaan oleh Allah, kadang-kadang justru manusia itu lari dari makhluk. Ya Allah, hanya Engkau saja. Nah, ketika manusia hanya Allah saja, izzahnya Allah itu diturunkan kepada dia dan dia merasa terhormat di hadapan Allah. Ada kemuliaan yang agung di hadapan Allah. Seperti itu. Makanya makanya suman masyarakat kan seperti itu. Anta dzakir qabla dzakirin. Ini salah satu yang menyebabkan munculnya kemuliaan adalah anta dzakir min qabli dzakirin. Engkau sudah berzikir, mengingat sebelum makhluk mengingatmu. Jadi makom orang berzikir itu seperti ini. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan kita satu, dzikrul khalqi lil khalqi. Zikirnya makhluk, tapi zikir pada makhluk, gitu ya. Jadi makhluk merasa bisa mengingat, tapi yang diingat makhluk. Ini tentu sama sekali nol. Atau sebaliknya, makhluk berzikir pada Allah, tapi yang diingat makhluk. Yang diingat seluruh problem dia. Bunyinya ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Tapi sama sekali Allah nggak ada. Yang ada makhluk. Wajah-wajah orang-orang, wajah-wajah problema, wajah-wajah dunia. Ini zikir nol. Ada zikrul khalqi lil khaliq. Zikirnya makhluk pada Allah. Ini lumayan. Ini namanya awal orang belajar zikir. Nah, kenapa? Karena dia masih merasa bisa zikir. Kan gitu. Perasaan itu zikir dulu Tuhan, aku sedang mengingat dulu. Waduh. Kapan dia bikin zikir? Gitu ya. Nomor 3, nah minimal ini, dzikrul khaliq lil khalqi.
zikirnya Khalik Allah kepada makhluk. Jadi kita ini bisa la ilaha illallah, itu akibat Allah mengingat kita. Kalau yang ini namanya zikir di wilayah syariat, ya. Yang ini zikir di wilayah thariqah, ya. Orang sedang menempuh jalan menuju harus merasakan ketika zikir, ya Allah, aku ini semua akibat zikirmu. Lalu dia fana di situ. Coba Anda mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, ini akibat pantuman dari zikirmu semua. Atau astagfirullahaladzim, itu akibat ampunamu semua. Aku beristighfar. Jadi alhamdulillah aku bisa istighfar. Tapi kebanyakan orang gara-gara di sini di wilayah syariat menganggap ini aku diampuni oleh Allah akibat taubatku. Padahal Allah tidak pernah menjadi akibat selama-lamanya, abadi. Allah penyebab segalanya abadi. Nah, di sini ini zikir syariat, ini zikir thariqah, zikir haqiqah, zikrul khaliq li nafsihi, zikirnya Allah. Nah, ini haqiqah, zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Itu ya, wallahu khairul dzakirin. Sebenarnya yang dizikir itu ya Allah. Yang dizikiri siapa? Ya Allah itu sendiri. Loh kok bisa? Yang lain nggak ada. Bagaimana Allah zikir pada makhluk? Makhluk itu kenyataannya nggak ada. Sebenarnya Allah sedang berzikir dirinya sendiri. Kita ini hanyalah efek dari zikirnya Allah saja. Ya. Allah itu wilayah hakikat. Nah, ini ada posisi-posisinya semua. Nah, para aulia ini berkata, ya Allah, Engkau telah mengingat berzikir sebelum makhluk berzikir. Itu ya. Karena Allah memiliki sifat adzakir, maha mengingat. Sebelum Allah menciptakan makhluk, siapa yang diingat? Yang mengingat dirinya sendiri. Itu. Sebenarnya makhluk diingat itu akibat Allah mengingat dirinya sendiri. Kita ini kan ampas saja. Untuk dari sebuah gelombang yang ada di tengah lautan itu. Lah untuk aku gelombang. Nah ini dia lah. Untuk aku gelombang. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya gambaran mengenai wa antal batik bil ihsan min qabli tawajjuhil abidi. Engkaulah yang memulai kebajikan sebelum orang-orang ahli ibadah menghadap. Jadi Allah itu tetap harus wajib kita posisikan sebagai penyebab. Jangan posisikan Allah sebagai akibat. Anda jadi malas nanti. Malas apa? Ya malas ibadah. Kenapa kita ini malas ibadah, aras-arasan, gak istiqomah? Gara-gara memposisikan Allah sebagai akibat. Saya sudah zikir 1000 kali seminggu ini kok Tuhan belum menyapa aku ya. Itu emangnya Allah menyapamu akibat zikirmu? Itu akhirnya Anda berhenti zikir. Sudahlah, nggak usah zikir lah. Kesel lah, bisa begitu.
Coba kalau Anda berpikir setiap malam misalnya 100 kali atau 1000 kali, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau buka diriku, Engkau persilahkan aku hadir di hadapan pikirmu Tuhan, sehingga aku pikir kepada. Wah, itu kehormatan. Zikir itu zikir yang terhormat gitu loh ya. Sudah lama, kita itu sudah bertahun-tahun latihan zikir mulai kecil sampai sekarang. Tapi belum menemukan zikir yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal jawad bil atok min memberi talabil walimin. Engkau sudah maha dermawan ketika memberi sebelum orang-orang meminta. Wa antal wahab summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Nah, ini bahasa yang unik. Dan engkau maha pemberi. Dan uniknya ya Tuhan, begitu, engkau setelah engkau memberi, nih, saya memberi sesuatu pada orang. Setelah saya memberi sesuatu pada orang itu, lalu saya merasa aku sedang punya utang padamu. Kan aneh mestinya. Nah, itu Gusti Allah, gitu kan? Memberi kepada kita tapi merasa Allah itu punya utang pada kita. Itu saking lumannya Allah itu. Ini ya, kamu tak kasih ya, supaya dengan sesuatu yang tak kasih tadi, aku sedang melunasi kamu. Kan itu aneh. Jadi apa ya? Itulah sifat as-sakho al-kiram. Contohnya lagi, Allah memerintahkan kita sedekah. Nggak dipikir-pikir duit dan mana, Tuhan, ini tak kasih ya kamu. Nanti sedekahlah padaku, tak kasih kan, biar dapat pahala gede kamu. Tapi dari aku juga ini, ibaratnya begitu. Jadi ya apa ini saking maha lumannya Gusti Allah bagi kita. Maka apa? Kita harus jaga husnudzan pada Allah. Ya, itu penting sekali. Husnudzan pada Allah. Jangan sampai kita ragu-ragu pada Allah, apalagi curiga pada Allah, apalagi suudzon pada Allah. Wah, hidup hati kita kesandung-sandung di dunia, apalagi besok di akhirat. Apalagi besok di akhirat. Saya kira demikian ya, Bapak sekalian. Semoga munajat-munajat ini melimpahkan nur hidayah, anahnya Allah, dan kita terhindar dari prasangka-prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.